Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Di video saya kali ini saya mau ngasih kabar sedih ya. Jadi karena salah satu PMI Hongkong atau TKW Hongkong teman kita, tepatnya hari Senin kemarin ya, tanggal 16 Januari 2023, si mbaknya ini tiba-tiba pingsan. Gini ya kronologinya, menurut keterangan dari pihak agen, si mbaknya ini pingsan di depan KJRI Hongkong, yaitu di daerah Kaswibe, di mana mbaknya ini TKW Hongkong atau PMI Hongkong ini bernama Indrianti ya, yang berasal dari Desa Paras, RT 3 RW 10, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah ya. Jadi menurut keterangan pihak agensi ya atau pihak agen, di mana mbaknya ini langsung dirujuk atau dilarikan ke Rumah Sakit Letenci ya atau Ruton Cheyiyun di daerah Wancai. Tapi menurut keterangan dokter, si mbaknya ini mempunyai penyakit kelenjar apa ya namanya ini, getah bening ya, atau gondok yang akut, di mana sudah menjalar ke bagian jantung atau bisa dibilang komplikasi jantung, dan kemungkinan untuk sembuh itu sangat tipis sekali. Jadi mohon doanya ya untuk teman-teman semuanya, untuk Mbak Indrianti ini semoga segera diberi kesembuhan, diberi mukjizat ya, karena kita semua tahu ada penyakit pasti ada obatnya, dan segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya teman-teman ya, sedih banget ya. Jadi memang resiko kita menjadi seorang TKW itu seperti itu ya. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit mempunyai penyakit yang sudah akut ya, maksudnya udah parah gitu ya. Kemudian terjadi lagi kemarin hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 juga ada salah satu PMI Hongkong ya yang meninggal dunia, berasalkan dari daerah Kediri ya. Jadi mbaknya ini nggak sakit. Dari pihak keterangan yang kita peroleh ya, dari salah satu berita gitu, mbaknya ini sudah bilang ke majikannya nggak enak badan gitu. Majikannya nyuruh dia istirahat, dan ternyata mbaknya tidur dan tidak terbangun lagi. Jadi sebenarnya banyak banget ya kasus seperti ini ya teman-teman, entah itu Filipina, entah itu dari Indonesia, atau entah itu dari Sri Lanka, Thailand, karena memang TKW di Hongkong itu berasal dari berbagai negara gitu ya. Dan banyak juga kasus yang mbak-mbaknya itu tiba-tiba tertidur tanpa bangun lagi atau langsung meninggal dunia. Jadi untuk kalian semuanya yang mau menjadi calon TKW ataupun yang sudah bekerja di Hongkong, bila mana kalian merasakan sakit, gejala tidak enak badan, segera periksalah ke dokter. Segera kalian ngomong ke majikan kalian bahwa kalian itu sudah nggak enak badan, kalian itu sedang merasakan sakit di mana ada sesuatu yang tidak nyaman buat badan kalian, atau kalian tidak bisa kerja, atau kalian itu merasakan sakit yang luar biasa, segera konsultasikan, laporkan ke majikan, dan segera berobat ke dokter ya. Jadi memang sih nyawa itu kita tidak tahu ya kapan kita meninggal, apa yang terjadi sama kita, tapi paling enggak kita sebagai manusia itu harus berusaha ya. Jadi intinya di video saya kali ini saya memohon doanya untuk mbaknya Indrianti ya, semoga diberi kesembuhan, mukjizat sama Allah Subhanahu wa taala, dan segera bisa sembuh kembali dan bertemu dengan keluarganya. Dan untuk mbak yang berasal dari Kediri yang sudah meninggal hari kemarin, Selasa kemarin, semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diampuni segala dosa-dosanya selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu ya teman-teman, resiko jadi seorang TKW Hongkong itu ya. Jadi banyak banget sebenarnya kasus TKW yang meninggal di Hongkong, dan itu disebabkan karena berbagai hal ya. Ada yang memang jatuh dari jendela, ada yang memang kecelakaan, ada yang memang asli mereka itu punya sakit tanpa kita tahu. Tahu sendiri kan kita kalau lagi bekerja, sakit dikit paling cuma itu, apa sih, nggak dirasa, minum obat apa gitu. Tapi kan kita nggak tahu ternyata dalamnya gitu tuh ada yang penyakit parah yang tanpa kita sadari gitu ya. Jadi banyak banget mbak-mbak TKW itu yang sebenarnya sakit tapi tidak dirasa gitu, demi memperjuangkan keluarga, demi bisa memberikan nafkah ke anak, suami, ke ibu dan bapak ya. Jadi itu benar-benar perjuangan yang luar biasa ya. Kemudian karena saya juga sendiri merasakan, saya selama di Hongkong itu sebenarnya saya punya penyakit
dan alhamdulillah saya diberi kesembuhan. Asalkan selama kita sakit segeralah ngomong ke majikan ya. Jadi biar majikan itu membawa kita untuk berobat ke dokter. Jangan khawatir, kalian semua yang kerja di Hong Kong itu untuk urusan kesehatan kalian sudah di cover sama asuransi, dimana asuransi itu udah dibayarkan sama majikan kalian ya. Bisa kita ambil hikmahnya ya, dimana kita memang menjadi seorang TKW itu benar-benar perlu perjuangan yang begitu berat bisa dibilang ya, karena demi bisa membahagiakan keluarga kita, apapun itu bisa kita korbankan ya, bahkan nyawa sendiri sampai meninggal di negeri orang. Dan saya sangat prihatin dengan berita seperti ini ya, karena saya merasa kita itu sesama TKW, sesama pejuang devisa, sesama pencari dolar, pencari nafkah, dan itu demi keluarga gitu, sampai nyawa pun dikorbankan di negeri orang gitu ya. Jadi ini untuk pembelajaran kita semuanya. Semoga apa yang sudah terjadi itu bisa menjadi pembelajaran buat kita, dan untuk kita semuanya lebih hati-hati untuk bekerja. Ingat, ketika kalian merasa badan kalian sakit atau kalian tidak enak badan, segera ngomong ke majikan atau segera berobat ke dokter, jangan ditunda-tunda lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.